Halo semuanya, salam kemanusiaan. Apa sih yang mau kita bahas? Seorang penolong pertama, tugasnya adalah memberikan pertolongan pada penderita yang sakit atau cedera. Sebelum dapat melakukan perawatan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian penderita dengan baik. Penilaian keadaan penderita hasilnya ditentukan berdasarkan pengetahuan penolong mengenai susunan tubuh. Maka, penting bagi seorang penolong pertama untuk mengetahui anatomi dan faal dasar. Apa itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh. Lalu, apa itu fisiologi atau faal tubuh? Ilmu yang mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Sebelum membahas lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu posisi anatomis. Nah, sekarang ayo kita coba tebak. Mana gambar di bawah yang merupakan posisi anatomis? Sekarang ayo kita tebak. Nomor 1, bukan posisi anatomis. Nomor 2, bukan juga. Nomor 3, yap, betul, itu adalah posisi anatomis. Lalu nomor 4, sudah pasti bukan. Nah, sekarang ayo kita simpulkan berdasarkan gambar nomor 3 yang tadi kita pilih, juga gambar yang ada di kanan ini, apa itu posisi anatomis. Yang pertama, gambar di samping kanan ini menunjukkan bahwa orang itu 1. Berdiri tegak. Yang kedua, kedua lengan di samping tubuh. Lalu yang ketiga, ada kedua telapak tangan menghadap ke depan. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan posisi anatomi. Lalu, dalam posisi anatomis, tubuh manusia dibagi menjadi beberapa bagian oleh 3 buah bidang khayal. Yang pertama ada bidang medial. Bidang medial ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang kedua ada bidang frontal. Bidang frontal ini membagi tubuh menjadi bagian depan atau disebut juga anterior dan belakang yang disebut juga posterior. Yang ketiga ada bidang transversal. Bidang transversal ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau disebut juga dengan superior dan bawah atau disebut juga dengan inferior. Pembagian tubuh manusia. Tubuh manusia diperkuat oleh rangka dan juga dikelilingi oleh kulit. Secara garis besar, tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian. 1. Bagian kepala. Bagian kepala ini terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. 2. Bagian leher. 3. Bagian batang tubuh. Bagian batang tubuh terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Yang keempat, bagian anggota gerak atas. Terdiri dari sendi bahu, lengan atas, lengan bawah, siku, pergelangan tangan, dan juga tangan. Bagian kelima, anggota gerak bawah. Terdiri dari sendi panggul, tungkai atas atau paha, lutut, tungkai bawah atau betis, pergelangan kaki, dan kaki. Materi selanjutnya kita akan membahas rongga dalam tubuh manusia. Rongga dalam tubuh manusia ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada rongga tengkorak. Rongga tengkorak ini berisi otak,
dan rongga tengkorak ini melindungi otak di dalamnya. Kemudian yang kedua ada rongga tulang belakang. Rongga tulang belakang ini terdiri dari bumbung saraf atau spinal cord. Dan yang ketiga ada rongga dada. Rongga dada sering disebut juga sebagai rongga toraks. Dilindungi oleh tulang-tulang rusuk berisi jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, kerongkongan, dan saluran pernapasan. Yang keempat, ada rongga perut. Rongga perut ini terdiri dari 4 bagian atau 4 kuadran. Nah, seperti terlihat pada gambar, perut kita terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama yaitu kuadran kanan atas terdiri dari esofagus, hati, kandung empedu, paru, dan usus. Yang kedua, kuadran kiri atas terdiri dari organ lambung, limpa, pankreas, jantung, paru, dan usus. Yang ketiga, kuadran kanan bawah terdiri dari usus 12 jari, usus besar, usus kecil, kandung kemih, rektum, anus, ginjal, dan usus buntu. Yang keempat, kuadran kiri bawah terdiri dari ginjal, usus kecil, dan usus besar. Terakhir ada rongga panggul. Rongga panggul ini dibentuk oleh tulang-tulang panggul berisi kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam. Agar dapat hidup, tubuh manusia memiliki beberapa sistem. Di antaranya ada 11 sistem. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka pada manusia merupakan rangkaian tulang-tulang dan organ-organ yang berfungsi menopang tegak tubuh dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Sistem rangka manusia juga berfungsi mempertahankan bobot tubuh, membentuk tubuh, tempat menyimpan mineral, menyimpan energi kimia, memproduksi sel darah merah, dan tempat melekatnya otot-otot tubuh. Sistem rangka manusia tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian tulang tengkorak. Yang kedua, bagian tulang badan. Dan yang terakhir, bagian tulang gerak. Tulang tengkorak tersusun dari tulang bagian kepala dan tulang bagian wajah. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, membentuk muka, dan tempat melekatnya otot-otot muka. Struktur tulang tengkorak terdiri dari tulang tengkorak, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang rahang bawah. Tulang bagian dada terdiri dari tulang bagian belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang ini berfungsi menopang tegak tubuh, melindungi organ-organ dalam dada, tempat melekatnya otot-otot dada dan otot punggung, serta otot panggul. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang, tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang tungkai dan tulang lengan. Tulang-tulang ini berfungsi untuk bergerak seperti berjalan, melambai, memegang, menendang, dan gerak-gerak lainnya. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan.
Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang betis. Sistem lain yang bekerja pada manusia adalah sistem otot. Otot yang melekat di dalam tubuh manusia diantaranya ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos biasa kita temui pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi, bekerja secara tak sadar dan lambat, serta tidak mudah lelah. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh, sehingga disebut juga sebagai otot motorik atau otot rangka, bekerja secara sadar dan cepat serta mudah lelah. Sedangkan otot jantung menempel pada dinding jantung, bekerja secara tidak sadar dan berirama, serta tidak mudah lelah. Fungsi otot memungkinkan tubuh untuk dapat bergerak. Selanjutnya ada sistem respirasi pada manusia. Nah, ini ada gambar saluran pernapasan pada manusia, dimulai dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Saluran pernapasan bertanggung jawab untuk memasukkan oksigen dari udara bebas ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Selanjutnya ada sistem peredaran atau sirkulasi darah pada manusia. Sirkulasi darah seperti yang bisa kita lihat di samping kiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Sebagai alat pengangkut, 2. Pertahanan tubuh terhadap penyakit dan racun, 3. Mengedarkan panas ke seluruh tubuh, 4. Membantu proses pembekuan bila terjadi luka. Kemudian ada sistem saraf atau disebut juga nervus, merupakan organ yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bagian tubuh. Fungsi sistem saraf yang pertama ada sensorik, menerima rangsang diperankan oleh panca indera. Yang kedua ada motorik, untuk mengatur gerak tubuh, integrasi, kendali sistem lain dari tubuh, dan mengatur kesadaran ingatan, bahasa, dan juga emosi. Kemudian ada sistem pencernaan atau digestif, yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga siap masuk ke dalam darah dan siap dipakai oleh tubuh. Kemudian ada sistem kemih atau urinarius. Sistem ini berfungsi untuk melakukan penyaringan darah untuk membebaskan atau mengeluarkan zat yang tidak digunakan tubuh dan menyerap kembali zat yang diperlukan tubuh. Sistem kemih ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Selain menyaring dan mengeluarkan zat sisa tubuh, sistem kemih juga mempertahankan homeostatis atau keseimbangan air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, serta sel darah merah. Kemudian selanjutnya ada kulit, lapisan jaringan pada bagian terluar tubuh yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan yang berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga lubang masuk. Kulit termasuk salah satu alat indera. Struktur bagian kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan atas disebut epidermis, lapisan tengah disebut dermis, dan lapisan bawah disebut hipodermis. Fungsi kulit diantaranya 1. Mencegah cedera, 2. Perlindungan terhadap mikroorganisme, 3. Mempertahankan suhu tubuh, 4. Mengatur keseimbangan cairan, 5. Alat rangsangan dari luar, dan terakhir alat indera raba, tekan, suhu, dan nyeri. Lalu ada panca indera. Panca indera merupakan organ yang menerima jenis rangsangan tertentu. Yang pertama ada indera peraba. Sentuhan dapat kita rasakan di seluruh tubuh melalui kulit dengan cara merasakan bentuk dan suhu dari sebuah benda dan dari apa benda tersebut terbuat. Meskipun indera sentuhan ini dapat kita rasakan di seluruh tubuh, tapi ada bagian yang lebih sensitif dan kurang sensitif loh. Misalnya, bagian yang lebih sensitif ada telapak tangan, telapak kaki, dan juga kening. Kemudian, bagian yang kurang sensitif terdapat di kaki kita.
Yang kedua, ada indera penglihatan yang dilakukan oleh sepasang mata yang kita miliki. Kelopak mata yang kita miliki melindungi dari cahaya berlebihan masuk ke dalam mata kita dan mengedipkan mata secara teratur membantu menghindari benda asing masuk ke mata. Lalu ada indera pengecap. Lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap berbagai rasa terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian ujung untuk merasakan manis, bagian belakang untuk merasakan pahit, bagian samping kanan kiri untuk merasakan asam, dan bagian tengah untuk merasakan asin. Yang keempat, ada indera penciuman. Melalui hidung, manusia dapat mencium berbagai aroma yang ada, baik itu aroma yang wangi maupun yang baunya kurang sedap. Meskipun mempunyai ukuran yang kecil, ternyata hidung manusia ini mempunyai keunikan loh, yaitu tidak hanya bisa mencium aroma saja, tapi juga bisa mengidentifikasi zat kimia yang ada di udara. Yang terakhir ada indera pendengaran. Telinga tidak hanya berfungsi sebagai indera pendengaran, tapi juga membantu menyeimbangkan tubuh kita. Di dalam telinga ada 3 buah saluran yang menghasilkan cairan yang disebut dengan endolin, yang sangat sensitif terhadap gerakan. Hal inilah yang menyebabkan kita merasa pusing setelah berputar-putar, karena meskipun sudah berhenti berputar, endolin masih akan mengirim sinyal ke otak bahwa kita masih berputar dan membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan diri. Terakhir ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan organ yang berfungsi sebagai organ pengembang biakan. Di samping kiri ada organ reproduksi wanita. Dan di samping kanan ada organ reproduksi pria. Sekian, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.